Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Islam Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai anak menjual harta milik orang tuanya. Ini bagaimana kekuatan hukumnya. Nah, jadi tonton terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Nah, jadi misalkan anak menjual harta, misalkan seperti tanah ya, tanah atau rumah bangunan, tapi itu masih milik orang tuanya, belum dihibahkan, belum diwariskan kepada anak-anaknya ya, sementara kedua orang tuanya itu masih ada, masih lengkap ya. Nah, maka anak yang menjual harta milik orang tuanya tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan dengan orang tuanya ya, akibat hukumnya adalah cacat hukum. Jual belinya itu tidak sah, tidak memenuhi syarat sahnya jual beli ya. Jadi itu bisa dituntut di kemudian hari ya. Nah, jadi walaupun itu anak kandung sendiri ya, tetapi harta yang akan dijualnya merupakan harta dari orang tuanya, yaitu tidak boleh ya. Jadi yang berhak untuk melakukan transaksi jual beli ya orang tuanya, apalagi misalkan surat-suratnya itu masih atas nama orang tuanya, bapak atau ibunya. Nah, mereka lah yang berhak, walaupun di suatu saat nanti misalkan ya harta, tanah misalkan atau rumah itu akan menjadi milik anak-anaknya ketika misalkan mau dihibahkan dari orang tua ke anak, ataukah salah satu orang tuanya telah meninggal dunia atau kedua-duanya telah meninggal dunia, maka secara otomatis harta-harta itu akan turun ke anak-anaknya sebagai ahli waris. Nah, itu ya tergantung beberapa ahli warisnya. Nah, itu semua harus memiliki ya, punya hak terhadap objek-objek itu. Nah, akan tetapi ketika kedua orang tuanya masih ada, lalu kemudian anaknya menjual salah satu harta misalkan seperti tanah atau rumah ya, dijual tanpa persetujuan oleh orang tuanya, tanpa sepengetahuan oleh kedua orang tuanya, dijual secara diam-diam, maka jual beli itu ya tidak sah, cacat hukum. Maka ingat ya, ketika timbul jual beli maka itu sangat berpotensi untuk dipermasalahkan nantinya ya, apalagi orang tuanya tidak sepakat ya, tidak setuju dan melarang aset itu dijual. Nah, tentu akan menimbulkan akibat hukum ya. Jadi pembeli harusnya hati-hati ya pada saat mau lakukan transaksi jual beli, apalagi seperti benda ya, misalkan seperti tanah ya, rumah, bangunan dan lain-lain ya. Cari tahu dulu riwayat tanah tersebut ya, apakah benar pemiliknya adalah si A, si B, si C. Nah, lalu kemudian pastikan surat-suratnya, cocokkan ya antara surat dengan si pemilik yang sebenarnya ya, sesuai enggak nama yang ada di surat-surat, misalkan di GIRI, di AJB ataupun di sertifikat, dengan orang yang akan melakukan transaksi jual beli. Pastikan cek riwayat tanahnya, jangan asalkan lakukan transaksi atau membeli ya, karena ketika salah langkah tentu ya timbul akibat hukum. Maka dari itu ya, saya sarankan kepada teman-teman Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini, pada saat mau melakukan transaksi jual beli misalkan ya seperti tanah, bangunan, rumah dan lain-lain ya, pastikan barang tersebut benar-benar adalah kepunyaan si penjual. Nah, itu ya, sesuaikan ya dokumen, data atau surat-surat ya, siapa atas nama, lalu kemudian siapa yang akan melakukan jual beli. Nah, kalau tidak sesuai, maka
silahkan cari tahu siapa atas nama pemilik atau nama yang tertera di dalam surat tersebut. Nah, jangan mau beli ya ibaratnya kucing dalam karung ya, hanya mendengar suaranya doang tapi nggak lihat wujud fisiknya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi terkait jual beli seperti contoh tadi, anak menjual harta milik orang tuanya padahal orang tuanya masih ada, dijual secara diam-diam tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan dengan orang tuanya, maka tentu ada akibat hukumnya ya. Jual belinya cacat hukum, tidak sah, maka bisa digugat ke pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, salam.